Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana menuliskan bagian hasil atau result di artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian di skripsi. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Jadi pada hasil ini nanti tidak semua apa yang tertuliskan di hasil deskripsi kita tuliskan di artikel ilmiah. Misalkan ya, di sini ada yang namanya gambaran lokasi penelitian ya, maka nanti di artikel ilmiah tidak disebutkan di sini, jadi tidak usah ya. Kemudian karakteristik responden, nah ini nanti tuliskan di artikel ilmiah, namun nanti akan dijadikan satu tabel. Makanya kadang-kadang adik-adik semuanya di artikel deskripsi biasanya sudah saya minta menuliskannya satu tabel. Kenapa? Biar adik-adik semuanya nggak mengulang lagi, karena mengubah beberapa tabel menjadi satu tabel itu butuh proses, sehingga kadang-kadang adik-adik semuanya saya minta jadikan satu tabel distribusi frekuensi ya, karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian ya, kayak gitu ya. Sama ini nanti ini nanti dituliskan ya, ini ya karakteristik responden ya, namun akan dituliskan dalam satu tabel saja. Begitu pula dalam penjelasannya, nggak usah dijelaskan semuanya, yang kita jelaskan hanya yang paling banyak ya, perempuan gitu ya. Kalaupun misalkan di data demografi itu hanya sedikit itemnya, misalkan kalau di sini hanya nama, hanya jenis kelamin dan usia, bolehlah kita sebutkan lebih banyak. Namun ketika di bagian demografinya itu adalah banyak itemnya, misalkan jenis kelamin, usia, lama bekerja ya, tempat bekerja, nah itu nanti kita pilih aja, kita tuliskan yang paling banyak persentasenya ya. Ini nggak usah banyak-banyak yang disebutkan, kita pilih mana yang paling banyak, itu yang kita tuliskan ya. Kemudian data khusus ya, data khusus juga kita tuliskan di hasil ya. Nanti di paragraf hasil paling tidak minimal ada dua tabel, yaitu tabel data demografi dan data hasil penelitian. Nah biasanya di artikel ya boleh kita tambahkan misalkan tabelnya dari tabel distribusi dari masing-masing variabel kita sendirikan dengan hasil tabulasi cross tab, itu boleh ya, gantung nanti dipersilahkan. Nah biasanya dua variabel ini ya, kalau pada skripsi ini yang self control sama academic resilience ya, ini bisa jadikan satu tabel ya. Nanti di yang bagian atas judulnya dituliskan variabel gitu ya, baru self control tinggi sedang rendah, kemudian academic resilient tinggi sedang rendah, sehingga nanti dimunculkan hanya satu tabel ya. Sama pembacanya di sini kita baca yang paling besar ya, sedangnya berapa yang paling besar, yang paling dominan itu kita sebutkan ya, itu. Baru kemudian di hubungan atau tabel silang boleh kita sebutkan di situ ya, boleh kita sebutkan di tabel yang berbeda, sehingga nanti paling tidak ada tiga tabel: tabel demografi, tabel variabel, deskripsi variabel, serta tabel tabel silang ya. Yang penting adalah di sini dijelaskan di tabel silangnya ini muncul nilai P-nya berapa ya, kemudian kekuatan hubungannya berapa, ini kalau uji Spearman-Rho ya. Nah disebutkan di sini mana persentase yang paling banyak dari sekian ini ya, ini ya.
yang paling banyak itu akademik resilience sedang dengan self control yang sedang, ya. Kemudian bagaimana uji Spearman-nya, isinya apa, P-nya berapa, ya, P-nya berapa, kemudian kekuatan dari hubungan juga berapa disebutkan, ya. Sudah itu aja untuk terkait dengan hasil, ya. Jadi jangan sampai kita menuliskan banyak tabel tetapi kurang efek. Maksudnya tabel-tabelnya itu sebenarnya jadi bisa dimampatkan, tapi kita tuliskan semuanya, ya. Itu kita lanjut ke artikel yang sudah disusun oleh mahasiswa, ya. Oke, ini adalah bagian dari result atau hasil penelitian yang sudah disusun di artikel ilmiah. Yang tadi saya jelaskan bagaimana cara penulisan tabelnya, ya. Di sini ada 1, ada 2, ada 3 tabel, ya. Jadi kalau pada bab result minimal ada 2 tabel, ya. Paling tidak menyebutkan demografi responden dan hasil penelitiannya seperti apa. Tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika kita hanya menyebutkan misalkan itemnya di sini hanya sedikit, bolehlah kita sebutkan semuanya biar tambah banyak kalimat isi dari paragrafnya. Namun ketika item dari karakteristik responden ini banyak, maka nanti kita bisa hanya menyebutkan di yang lebih singkat, yang paling banyak aja persentasenya, ya. Seperti itu. Nah, dalam menyusun kalimat ini juga perlu diperhatikan, ya, bagaimana kita itu menyusun kalimat itu yang enak dibaca. Meskipun kita itu menyampaikan persentasenya, yang kalau kita menuliskan persentase itu cenderung kaku, ya, tapi kita harus mengolah kalimatnya itu dari kalimat yang bagus, yang dibaca, yang mengalir, ya. Itu tantangannya kita dalam menyusun result. Kemudian sama di tabel 2 juga dijelaskan terkait dengan isi dari tabelnya. Nah, untuk bentuk tabelnya seperti apa, terbuka atau tertutup, di tengah atau di pinggir, ya. Kemudian bagaimana penulisannya, rata tengah, rata samping, kiri kanan, itu disesuaikan dengan gaya selingking masing-masing masing-masing jurnal, ya. Kita bisa lihat di template-nya itu bagaimana, apakah sudah bagaimana tulisannya, kita lihat guideline-nya, kita lihat cara penulisannya, ya. Kita lihat lagi. Jadi bukan seperti ini sudah benar, enggak, tergantung jurnal mana yang kita tuju, ya. Seperti itu. Sama ini jelaskan tadi, ya, jelaskan persentasenya. Kemudian tabel yang terakhir terkait dengan tabulasi silang tadi, ya. Tabulasi silang. Nah, karena tabulasi silang kadang ada itu masih bingung bagaimana cara membaca tabulasi silang. Namanya disilangkan. Kita cari mana persentase yang paling banyak dari sini, ya, ini. Nah, bagaimana membacanya? Akademik resilience sedang, ya, dengan self control yang sedang, ya. Sehingga cara bacanya adalah yang paling banyak hasil tabulasi silang yaitu mahasiswa dengan akademik resilience sedang dan self control yang sedang, itu sebanyak 56,3%, ya. Atau N-nya berapa, ya. Bisa kalau misalkan kita menuliskannya 63 mahasiswa buka kurung 56,3%, seperti itu, ya. Nah, di sini yang kurang tepat adalah ketika kita sudah menuliskan di sini persentase, maka di sini hilang langsung 17,9, 66,1, 16,2, ya. Karena apa? Bagian atasnya sudah tulisannya persen, ya. Seperti itu. Seperti ini yang benar, ya. Persentasenya persentase persen, kemudian yang bagian deskripsinya yaitu nggak pakai tulisan persen, ya. Nanti ini bisa diperbaiki lagi. Jadi seperti ini, ya. Itu nanti silakan nanti dijelaskan isi tabelnya ini bagaimana
RS-nya, bagaimana nilai P-nya, apakah ada hubungannya seperti apa, positif negatif, artinya apa hubungan itu ya. Kalau positif seperti apa, kalau negatif seperti apa ya. Cukup mudah kalau kita menuliskan bagian metode ya, bagian result ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Kita tinggal banyak copy paste dari hasil yang deskripsi ya, seperti itu. Oke, sekian dari saya terkait dengan penjelasan metode. Kita lanjutkan penjelasan selanjutnya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.